Sekarang dia meninggalkan sholat, hukumannya bagaimana menurut syariat Islam? Anda lihat di bab yang ke-8. Orang yang meninggalkan sholat telah berbuat dosa besar yang paling besar. Lebih besar dosanya insya Allah daripada membunuh jiwa, mengambil harta orang lain. Lebih besar dosanya daripada dosa zina. Lebih besar dosanya daripada dosa mencuri. Lebih besar dosanya daripada dosa minum khamar, minum minuman keras. Lebih besar dosanya. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapatkan hukuman dan kemurkaan Allah di dunia dan di akhirat. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Salat dan hukum orang yang meninggalkannya. Kemudian juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan lagi, orang yang enggan mengerjakan salat fardu, maka ia berhak mendapatkan hukuman yang keras, hukuman yang berat, berdasarkan kesepakatan para imam kaum muslimin. Bahkan menurut jumhur umat seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan selain mereka, ia wajib untuk disuruh bertaubat. Ini perhatikan nih, orang yang tidak sholat diberikan hukuman yang berat. Diingatkan dia suruh sholat dan diingatkan dia untuk taubat kepada Allah SWT. Kalau dia taubat dan dia mau sholat lagi, maka ia terbebas dari hukuman. Dan jika tetap dia tidak sholat, maka dia dibunuh. Dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri, pemerintah yang membunuh. Bahkan orang yang meninggalkan sholat lebih jelek daripada pencuri, lebih jelek dari penzina, lebih jelek dari peminum khamar, dan lebih jelek dari pengisap ganja. Ini dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-22 di halaman 50 oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih jelek, lebih besar daripada orang yang berzina. Lebih jelek dan lebih besar dosanya daripada orang yang mencuri. Lebih jelek dan lebih besar dosanya daripada orang yang minum minuman keras. Orang yang meninggalkan sholat dosanya lebih jelek dan lebih besar daripada pengisap ganja. Ya, sholat ini tiang agama. Dan yang pertama dihisab pada hari kiamat masalah sholat ini. Makanya harus diberikan hukuman yang berat bagi orang-orang yang meninggalkan sholat ini. Dijelaskan oleh para ulama, sebagian ulama berpendapat orang yang tidak sholat, dia dihukum bunuh seperti dibunuhnya orang-orang yang murtad. Jadi orang yang murtad dari agama Islam, dia Islam, kemudian dia murtad masuk ke agama Kristen atau Yahudi atau yang lainnya, maka orang ini harus dibunuh oleh pemerintah. Dengan dasar hadis Nabi yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi yang bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, bunuh dia. Yang merubah agamanya bunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Makanya harus perhatikan orang-orang yang merubah agama yang tadinya Islam, kemudian masuk Kristen dia. Karena dia ingin nikah umpamanya dengan seorang wanita, akhirnya dia masuk Kristen. Ini harus dibunuh menurut syariat Islam. Harus diberikan hukuman yang berat, nggak boleh dibiarkan. Kepada saudara-saudaranya juga harus diberikan hukuman orang itu. Dihajar, tidak disambangi, tidak ditengok, tidak dibantu, nggak boleh bantu. Orang yang tidak sholat tidak boleh mendapatkan zakat, tidak boleh. Orang yang tidak sholat nggak boleh diberikan sedekah, tidak boleh. Ini penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawanya, dan juga penjelasan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Orang yang sholat nggak boleh diberikan zakat. Orang yang tidak sholat nggak boleh dikasih sedekah, nggak boleh. Banyak di pinggir-pinggir jalan orang-orang yang minta-minta nggak sholat, jangan dikasih. Hatta saudara sudah diingatkan tentang wajibnya sholat, nggak sholat, jangan dikasih, jangan dibantu, jangan dibantu sampai dia jera dan taubat. Mesti hukumannya dia bukan dikasih sedekah, bukan, dibunuh oleh pemerintah. Dibunuh oleh pemerintah. Jadi jangan belas kasih kepada orang-orang yang tidak sholat. Disuruh mereka untuk sholat. Kalau mereka katakan, ya saya gimana saya sholat? Saya nggak punya pakaian. Maka pengurus masjid kasih pakaian kepada dia, jilbabnya.
Atau yang mengatakan, saya gimana sholat, saya nggak punya sarung, belikan sarung, kain sarung untuk sholat dia. Belikan. Jadi nggak ada alasan bagi dia untuk tidak sholat, nggak ada alasan. Di alasan celana saya kalau kerja kotor, kotor bukan najis. Perhatikan, kotor bukan najis, kena debu, kena air, kena minyak, kena bensin, kena oli, tidak najis. Kayaknya najis. Atau dia di pasar motong ayam, kena darah ayam, nggak najis. Dia tinggal dicuci, sholat. Sama seperti orang yang sholat, dia ada koreng, ada bisul, keluar darah, tetap sholat, nggak najis. Yang najis darah apa? Darah haid dan darah nifas, itu najis. Ini banyak orang salah pemahaman. Kotor bukan najis. Celana saya kotor, baju saya kotor, nggak sholat. Padahal itu tidak najis. Tapi tetap aja kita memberikan kepada dia sarung supaya dia sholat. Dikasih di tempat-tempat itu, di musola atau di tempat dia jaga atau di tempat kumpulnya supir, kasih sarung supaya dia sholat. Bab ini hukumannya berat. Orang yang tidak sholat itu dihukum bunuh. Hukum bunuh. Dihukum bunuh. Sebagian mengatakan dihukum bunuh karena dia murtad. Ini pendapat Imam Sa'id bin Jubair, Amir Asy-Sya'bi, Ibrahim An-Nakhai, kemudian juga Abu Amr Al-Auza'i, Ayub As-Sikhtiyani, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya. Pendapat kedua, dia dibunuh karena had. Artinya karena hukuman dia. Dia karena nggak sholat diberikan hukuman. Dibunuh, bukan karena dia murtad, tapi dia nggak sholat diberikan hukuman. Hukumannya yaitu dibunuh. Ini pendapat Imam Malik, pendapat Imam Syafi'i, dan ini riwayat yang dipilih oleh Ibnu Battah. Jadi orang yang tidak sholat itu, yang pertama hukumannya, yang pertama ada dua. Yang pertama ini hukumannya dia dibunuh karena murtad. Ini pendapat yang pertama. Tapi pendapat yang kedua, dia dibunuh bukan karena murtad, karena diberikan hukuman had dia. Jadi berat nih, masalah sholat itu bukan masalah ringan. Sekali dia nggak sholat harus diberikan hukuman. Tapi kalau ada orang yang dia tidak sholat, kemudian diberi ancaman, kamu sholat atau kamu dibunuh. Dia pilih apa? Saya nggak mau sholat, saya mau dibunuh aja. Kalau yang seperti ini, kafir atau tidak? Kafir, jelas. Karena nggak mungkin ada orang Islam yang dia milih bunuh daripada sholat, nggak mungkin. Berarti memang sudah hilang keislaman dia dari hatinya dan dia kafir. Antum lihat penjelasan Syekh Albani di halaman 57. Antum lihat di halaman 57. Perhatikan, ini penting ini. Ya. Sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka sah dihukumi keislamannya, tetap dia Islam, selama tidak ada sesuatu yang menyingkap apa yang disembunyikan dalam hatinya, atau yang menunjukkan pada hal itu. Dan ia meninggal di atas yang demikian sebelum ia disuruh untuk bertaubat, artinya tetap dia Islam. Sebagaimana hal tersebut terjadi di zaman sekarang ini. Artinya Syekh Albani berpendapat kalau dia meninggalkan sholat karena malas sampai akhir hayatnya, tetap dia dikatakan orang Islam, tidak dikafirkan. Yang kedua, Anda perhatikan. Adapun jika ia diberikan pilihan antara dibunuh dan bertobat dengan kembali menjaga sholatnya, lalu ia memilih untuk dibunuh, maka ia harus dibunuh. Dan pada keadaan seperti ini, ia mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh dikubur di pemakaman kaum muslimin dan tidak diberlakukan hukum-hukum kaum muslimin atasnya. Karena tidak masuk akal. Kalau bukan karena pengingkaran dalam hatinya, ia memilih untuk dibunuh, nggak mungkin. Disuruh sholat atau dibunuh,
Dia milih apa? Dibunuh. Berarti hatinya memang sudah mengingkari apa? Kewajiban sholat yang 5 waktu. Kafir orang ini. Secara akal juga mustahil orang itu memilih dibunuh daripada mengerjakan sholat. Hal ini menunjukkan kepada kekafirannya. Hal ini diketahui secara pasti dari tabiat manusia, untuk menetapkannya tidak butuh lagi kepada dalil. Ini dibawakan oleh beliau dalam silsilah hadis as-sahihah di juz yang pertama. Kemudian hukuman yang kedua bagi orang yang tidak sholat, hukuman yang kedua yaitu dia dipenjara sampai mati. Dipenjara sampai mati. Dipenjara oleh ulil amri, orang-orang yang nggak sholat ini sampai dia mati, sampai dia tobat mau sholat lagi. Yang ketiga, dia diberikan hukuman dengan hukum cambuk. Dia diberikan hukuman cambuk, diberikan takzir. Jadi bagi orang yang tidak sholat itu didera, dicambuk. Dan ini kebijaksanaan dari ulil amri. Kemudian dia melihat ada orang-orang yang nggak sholat, maka dia diberikan hukuman dengan cambuk di hadapan kaum muslimin yang lainnya, supaya yang lainnya mau sholat. Ini 3 hukuman. Yang pertama dibunuh, yang kedua dipenjara, yang ketiga dicambuk. Jadi hukuman tentang masalah sholat ini berat. Karena itu, ikhwani fiddin, azakumullah, kita harus ingatkan ini, nggak boleh diam. Antum semuanya ingatkan, ya yang kerja di pabrik atau di mana saja, teman-teman itu ingatkan. Dan antum kalau punya jabatan sebagai atasan, itu bawahan itu diwajibkan untuk sholat, ditekankan, harus mereka sholat. Antum sebagai kepala rumah tangga, keluarga antum harus suruh sholat, pembantu harus suruh sholat, supir harus suruh sholat, wajib. Kalau enggak akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat. Makanya mulainya kita dari mana supaya orang ini terus mengerjakan sholat? Mulai dari mana? Dari keluarga. Saya jelaskan di sini poin yang ke-9, perintahkan keluarga kamu untuk sholat. Karena kalau kita lihat kenyataan yang ada, kenapa orang-orang ini pada nggak sholat? Karena memang dari kecilnya tidak dididik untuk sholat. Rata-rata nggak dididik untuk sholat. Makanya sekarang kita mulai dari diri kita sekarang ini, nggak ada istilah terlambat, nggak ada terlambat. Istri kita, anak kita suruh sholat, wajib. Allah berfirman dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, suruhlah keluarga kamu untuk, wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Dijelaskan tentang ini oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata Ali tentang tafsir ayat ini, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Kata Ali bin Abi Thalib, alimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Ajarkan keluarga kamu untuk sholat dan ajarkan adab untuk mereka.